Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat yang selalu senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah, selalu ada dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang buku panduan, di mana buku panduan ini pasti ketika yang mau berangkat umroh akan diberi atau dikasih buku seperti ini. Ini satu paket, isinya ada cover, ada tas, lain sebagainya. Di antara sekian banyak isi daripada koper perlengkapan itu adalah buku panduan, di mana buku panduan ini seharusnya sebelum kita melaksanakan umroh atau sebelum kita berangkat ke tanah suci, sebaiknya kita hafalin dulu, kenalin dulu, dan fahamin dulu. Setelah dikenali, setelah difahami, kita berangkat ke tanah suci. Insya Allah yang diharapkan kan kita untuk berharap menjadi umroh mabrurah atau umroh yang mabrur. Karena umroh ini berbeda dengan wisata. Kalau wisata tanpa ada syarat dan rukun pun oke jadi aja, bisa saja. Tetapi ini kan ibadah. Kalau ibadah itu harus sesuai syarat dan rukun. Dan insya Allah kalau untuk panduan-panduannya di sini sudah lengkap sekali. Oleh karenanya mohon doanya juga dari ikhwan akhwat semua dimanapun berada, dan sekaligus minta dukungan agar kiranya mensubscribe dulu channel kami, yaitu Sarang Ali Channel, di mana channel dakwah dan juga motivasi untuk umroh. Setelah subscribe silahkan diaktifkan lonceng notifikasinya, dan juga di like, di share, dan juga komen yang positif. Oke, baik. Untuk yang pertama, di buku panduan, di setiap buku panduan di travel apapun pasti ada buku panduan seperti ini. Di halaman pertama di sini ada buku panduan untuk umroh. Nah, di panduan untuk umroh itu bagaimana? Yang pertama di sini ada fadilah umroh. Dimulai dari keutamaan sholat safar. Keutamaan sholat safar. Yang selanjutnya banyak sekali di sini isinya. Yang selanjutnya isi dari panduan umroh ini, umroh adalah haji dan sebagaimana ibadah haji. Umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Di sini dijelaskan ada hadis dan juga dalilnya. Yang kedua, di sini menjelaskan pula umroh akan menghapus dosa di antara kedua umroh. Yang ketiganya, umroh menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Di sini dijelaskan ada dalil dan juga ada hadisnya. Itu untuk motivasinya. Yang keempat, akan dihapus semua dosa. Ini fadilah bagi orang yang berumroh. Yang kelima, delegasi Allah akan kebaikan semua doanya. Artinya di sini ada tempat untuk diijabah doa atau doa kita ketika melaksanakan umroh. Insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dalam buku ini sudah dijelaskan dalam buku panduan ini. Yang keenam, diberi pahala sholat yang berlimpah. Ketika di Masjidil Haram sama di Masjid Nabawi, pastinya tentunya akan mendapatkan nilai pahala sholat atau nilai sholatnya itu yang jauh lebih utama ketimbang di luar daripada Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Di sini dijelaskan berikut dalil-dalilnya atau berikut hadis-hadisnya. Dalam buku panduan juga, dalam setiap buku panduan pasti akan ada seperti ini. Yang selanjutnya akan mendapatkan pahala umroh bagi yang berlipat ganda. Di sini dijelaskan juga bagaimana kita akan mendapatkan pahala umroh yang berlipat ganda. Di sini silahkan baca-baca dan pahami di setiap buku panduan yang kita dapat atau yang kita dapat dari travel itu. Yang selanjutnya dijelaskan juga dalam buku panduan umroh ini ada tempat-tempat diijabah doa. Di mana saja di tempat diijabah doa di sini sudah dijelaskan. Di antaranya di sini tempat diijabahnya doa kalau di Madinah, kalau di Mekah ada yang disebut dengan multazam. Yang kedua ada Hijr Ismail. Yang ketiga ada rukun Yamani, yaitu ketika kita melaksanakan tawaf. Rukun yang keempat yang keempat di dalam Ka'bah atau antara pintu Ka'bah dengan Hijr Ismail tuh di situ. Yang kelima Sya'i antara Safa dan Marwah. Yang keenam di belakang makam Nabi Ibrahim. Setelah biasanya selesai tawaf, di situ kita sholat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim sebelum kita melaksanakan sya'i, beristirahat sejenak sambil minum air. Yang ketujuh, tempat yang diijabah itu adalah di Muzdalifah dan Mina. Ini ketika orang yang berhaji di Muzdalifah dan Mina. Yang kedelapan ada di Raudhah. Raudhah tempatnya di Madinah, yaitu di Masjid Nabawi, antara
rumah Nabi Muhammad atau antara makom Nabi Muhammad dengan mimbarnya, itulah yang disebut dengan raudhah. Yang selanjutnya dalam buku panduan ini dijelaskan juga ada umroh. Nih, bagaimana dengan umroh sebelum mengenakan pakaian ihram? Nah, sebelum mengenakan pakaian ihram di sini disunahkan. Ada beberapa hal yang disunahkan. Ada 7 hal yang disunahkan sebelum melakukan ihram, seperti memotong kuku, merapikan kumis atau merapikan jenggot, merapikan kuku, mencabut bulu ketiak sama bulu kemaluan. Di situ ada, di sini dijelaskan. Yang selanjutnya ada niat umroh. Niat umroh. Nah, yang selanjutnya mengenal mikot makaniyah. Apa itu umroh mikot makaniyah? Di sini sudah dijelaskan. Termasuk ada 5 tempat pengambilan mikot. Di sini sudah dijelaskan juga. Dan juga dalam buku panduan, setiap buku panduan umroh itu ada larangan berihram. Selama kita memakai kain ihram, ada 10 larangan yang tidak boleh kita lakukan satupun. Ketika dilakukan satupun, maka akan kena dam, ataupun tidak, ketika itu akan dosa. Jadi ini 10 larangan ini akan membatalkan umrohnya. Yang selanjutnya, di saat kita memakai kain ihram, tetapi ada pula ketika memakai kain ihram yang diperbolehkan, kurang lebih ada 5 hal yang diperbolehkan ketika kita berihram. Yang selanjutnya pelaksanaan umroh. Di sini juga dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan umroh. Nah, dari mulai niat umroh. Niat umroh di sini dijelaskan lafadznya, ya tulisannya ada Arabnya, ada Latinnya, ada juga artinya atau ya artinya yang jelas. Kita bisa pahami sebelum berangkat ke sana, harus betul-betul kita memahami dengan sebetul-betulnya memahami. Yang selanjutnya di sini juga ada talbiyah. Yang biasa kalau jemaah haji ataupun umroh yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Insyaallah panduannya di sini ada, berikut ada artinya. Nah, bagaimana setelah kita ketika sesampainya di Mekah, panduan ketika sampainya di Mekah, ketika kita mau masuk Masjidil Haram, di sini ada doa-doa yang harus dibacakan, dan di sini ada kita wajib, setiap calon jemaah wajib memahaminya. Dan juga ada tawaf umroh. Bagaimana cara tawaf umroh? Di sini sudah lengkap pula dengan doa-doa pendeknya yang mudah kita hafal. Doa-doa umrohnya di sini sudah dijelaskan juga. Dibaca sebelum berangkat ke sana. Yang selanjutnya ada doa tawaf, yaitu dari putaran pertama sampai putaran ke-7. Doa putaran pertama apa? Dan ini doa biasanya dibaca antara Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Ada juga, ini ada 4 rukun, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, dan juga rukun Yamani. Jadi ini dari putaran 1 sampai putaran 7, doanya sudah lengkap di sini dan juga tata caranya sudah ada di sini. Nah, setelah kita melakukan tawaf 7 kali beserta doanya yang tadi, di sini juga dijelaskan adalah bagaimana kesalahan tawaf yang bisa menyebabkan batal tawafnya. Di sini juga dijelaskan. Ini wajib tahu, wajib hafal semua jemaah tanpa terkecuali. Untuk tawafnya sempurna, untuk tawafnya sah, maka harus tahu apa larangan tawaf. Nah, setelah itu, setelah melakukan tawaf umroh, melakukan apa saja? Setelah melakukan tawaf selesai, di sini ada panduannya juga. Silahkan dibaca, dipahami. Dan tujuannya hanya satu, untuk menjadikan umrah kita itu umrah mabrur. Yang selanjutnya di sini juga setelah selesai sholat sunnah, setelah tawaf kita sholat di belakang makom Ibrahim. Setelah itu istirahat sebentar sambil meminum air. Di sini komplit dengan doa, bagaimana doa meminum air jam-jam. Di sini ada, ini dilakukan sebelum syai. Yang selanjutnya di sini juga banyak sekali yang harus kita tahu, yang harus kita pahami. Doa ketika melewati 2 lampu hijau tatkala syai. Di sini sudah ada ketika syai bagaimana, ketika kita melewati 2 lampu hijau itu bagaimana. Di sini sudah ada doanya, silahkan dibaca dan dipahami pula. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan saat melaksanakan syai, apa saja yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan syai. Di sini panduannya sudah ada dan lengkap segala sesuatunya, bisa kita pahami segala sesuatunya, dan ini wajib tahunya, wajib hafalnya. Yang selanjutnya ada ketika syai selesai, ada yang disebut dengan tahallul. Nah, panduan tahallul di sini ada. Panduan tahallul di sini ada, doanya juga ada. Silahkan dipahami dan dibaca sampai betul-betul kita paham.
Oke, yang pertama adalah panduan umroh. Yang selanjutnya panduan doa-doa lainnya atau buku atau doa zikir, doa dan zikir. Apa saja doa di sini? Nah, termasuk pertama di sini ada doa ketika masuk masjid. Entah itu masuk Masjid Nabawi, entah itu masuk Masjidil Haram, doanya di sini sudah ada. Yang selanjutnya ada doa ketika keluar dari masjid. Kita bisa hafal dan kita bisa lakukan di sana. Yang seterusnya ada doa meminum air Zam-Zam. Yang selanjutnya bacaan sholat jenazah, karena di sana takutnya pas ada yang meninggal biar kita ikut mensolatin jenazah juga. Di sini kita bisa menghafal dari takbir pertama sampai takbir terakhir. Nah, selanjutnya di sini ada sholawat dan doa. Sholawat dan doa pun ada, karena yang dianjurkan, saya anjurkan ketika di Madinah perbanyaklah sholawat, ketika di Mekah perbanyaklah istighfar. Di sini banyak kok, banyak sekali. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ini sudah selesai dari takbir pertama sampai takbir terakhir, takbir keempat untuk sholat jenazah. Ada juga sholawat fardu, sholat fardu. Bagaimana dengan sholat fardu, amalan atau setelah sholat fardu? Di sini panduan atau amalan setelah sholat fardu, baik di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi. Ketika kita ada dalam area masjid, ketika selesai sholat, hendaknya kita beristighfar, terus baca Allahumma anta salam, terus baca subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Di sini panduannya sudah ada. Ketika kita tidak hafal, kecuali bagi yang sudah hafal, tidak apa-apa. Yang selanjutnya di sini ada panduan zikir setelah sholat fardu. Ada juga di sini di panduan ini, yaitu doa untuk di pagi hari. Ini bisa dilakukan selama di Mekah atau bisa dilakukan selama di Madinah. Antara di Mekah dan Madinah silahkan pakai yang ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau hafal atau ada yang hafal selain daripada doa ini juga silahkan. Yang penting sesuai sunnah, sesuai tuntunan Nabi, sesuai yang dikerjakan dengan para ulamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, doa di sini banyak sekali, doa-doa dipikir di pagi hari banyak sekali di sini yang harus kita hafal. Ini hanya mereview saja, tidak mungkin saya baca satu persatu. Yang selanjutnya di sini ada zikir petang, zikir sore hari. Di sini juga sudah komplit doa-doanya. Di setiap sore hari, ketika di Madinah ini baca, ketika di Mekah ini yang harus kita baca juga. Kesimpulannya dari buku panduan ini sudah sangat lengkap sekali. Dari mulai bimbingan doa, amalan setelah sholat fardu, setelah sholat fardu, terus bacaan istighfar, bacaan sholawat dan lain sebagainya, sampai doa petang, doa di akhir, kemudian dari mulai sholat safar dan apanya di sini sudah komplit semua. Saya sarankan bagi setiap calon jemaah haji ataupun calon jemaah umroh, pahami buku panduan ini sampai betul-betul hafal, sampai betul-betul khatam, sampai betul-betul kita betul-betul mengerti. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan ibadah umroh kita, agar kiranya umroh kita ini mabrur dan juga agar kiranya umroh kita ini mabrurah. Mungkin insya Allah nanti kita akan ketemu di reviewan video yang akan datang. Semoga ini informasi menjadikan manfaat untuk semua ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang belum mendaftar, belum yang dipastikan ke sana, semoga kita bisa berulang kali bisa pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Dan bagi yang belum, semoga Allah panggil secepatnya. Dan semoga kita selalu sekali lagi ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.